Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreator Kisaran, channelnya Anak Kisaran. Ya, jadi di konten kali ini aku dapat kiriman dari salah satu anggota Kreator Kisaran dulu, si Amin Wijay yang ada di Malaysia, dan dia seperti mengabarkan kondisi yang ada di perantauannya di Malaysia akibat virus corona. Jadi dia ngasih tahu, mengajak kalian semua nge-vlog jalan-jalan keliling-keliling Malaysia masih tentang virus corona, dampak virus corona yang mengakibatkan lockdownnya Malaysia. Jadi di Malaysia itu sepi gitu, nggak seperti biasa rame gitu. Jadi kita tonton videonya ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, assalamualaikum. Apa kabar kalian, sehat? Jadi hari ini aku mewakili Kreator Kisaran, mau nge-vlog, ngasih tahu informasi tentang coronavirus yang ada di Malaysia. Jadi aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua lah melalui Kreator Kisaran bahwasannya kasus coronavirus yang ada di Malaysia ini. Jadi ini mau ngasih pendapat gitu ya, kayak ngasih pendapat atau informasi ke teman-teman semua tentang kami perantau-perantau yang berada di Malaysia. Jadi ikutin aja, nanti aku bakalan survei ke bawah, kita lihat situasi di sini cemana. Jangan lupa kalian tonton ya, ikutin terus. Nanti aku bakalan lanjutin turun ke bawah untuk nge-vlog, ngasih tahu informasi ke teman-teman. Dan nanti aku bakal ngundang satu teman untuk ngasih informasi atau pendapat tentang coronavirus yang berada di Malaysia. Oke, langsung aja lah. Aku nge-vlog, mau ngasih tahu kalian semua kok tempat yang biasanya ramai orang, yang biasanya banyak orang, hari ini sepi, kosong, nggak ada orang. Kalian tengok aja, yang biasanya banyak mobil parkir, orang pada kerja semua. Sekarang nggak ada apa-apa. Adalah beberapa orang, tapi nggak ramai kali. Karena COVID-19, semua orang 14 hari harus dirumahkan. Tapi kayak ginilah keadaannya. Kayak nggak ada penghuninya kompleks di daerah rumahku. Bisa kalian tengok, ada beberapa orang aja lah mungkin yang bisa kesana kemari, ya kan? Yang biasanya selalunya rame. Salahnya aku nggak ada rekaman video yang selalunya ada keramaian orang. Tapi hari ini memang betul-betul sepi. Kalian bisa tengok sendiri lah. Ini kompleks perumahanku yang selalunya aku kerja, yang selalunya rame orang, yang sekarang sepi karena semuanya takut. Mungkin menuruti negara ya, karena membuat undang-undang yang diajukan pada tanggal 15 kemarin, semua harus di rumah selama 14 hari. Oke, kita survei ke tempat lain, yuk. Dulu ya, supaya agak aman, karena aku tadi belum cuci tangan, bahaya juga. Oke, ini shopping mall yang biasanya ramai orang ya, ramai orang jualan, semua ada di sini. Tapi hari ini semuanya kosong, kalian bisa tengok sendiri. Mungkin ada beberapa toko aja yang buka. Kalian bisa tengok ya, sama kecil. Sini aja kita bisa tahu bahwasannya masyarakat di Malaysia itu memang mematuhi semua perintah lah ya. Semua yang
buat di undang-undang semua diikuti. Jadi setelah kita survei shopping mall tadi yang kosong, nggak ada orang, sepi, kita mau naik cek ke tempat lain. Besar ya kan dampaknya. Nah, sepi, nggak ada orang. Kalian bisa lihat sendiri. Ini di Malaysia. Nggak tahu aku kalau di daerah kita di Indonesia. Kita lanjut dari vlog tadi. Sekarang aku mau nanya pendapat. Ini pendapat ya, pendapat kami semua. Nggak kami semua sih, cuma berdua soalnya. Pendapat kami lah maksudnya tentang coronavirus di Malaysia dan kami para perantau-perantau yang berada di Malaysia. Kami mau ngasih sedikit pendapat atau masukan ke kalian-kalian yang mungkin yang ingin tahu mungkin lah keadaan di sini. Kayak tadi yang udah aku vlogin, udah aku tunjukin sama kalian bahwasannya keadaan di sini itu seperti ini gitu. Jadi sekarang aku mau nanya pendapat sama kawanku. Ini kenalin diri dulu bang. Ya, aku Ardi, sama dari Medan, dari Kisaran. Udah gitu aja lah. Jadi foto. Iya iya. Jadi foto. Nggak ada cerita potong, lanjut aja nih terus biar ada ketawa-ketawanya kan, cocok kalian rasa bungkus. Jadi aku mau nanya sama Bang Ardi, cemara bang, yang pertama tentang coronavirus di Malaysia dan sekarang yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia melakukan tindakan lockdown seluruh daerah di Malaysia. Cemana pendapat abang? Coba agak kalian abang kasih tahu sama orang ini. Kita lah, ini perwakilan lah kita lah. Dia bagus lah dengan untuk lockdown dia buat social distancing itu kan sampai tanggal 31 nanti. Ya cukup bagus lah. Cuman menurut untuk kita lah gitu sebagai pekerja di sini berpengaruh sebab kita mau makan harus masak sendiri. Adapun restoran atau kedai yang buka itu dia mesti bungkus atau biasa kita pandang itu take away atau tapau gitu kan panggilan di sini. Pengaruh lah COVID-19 ini. Untuk social distancing tadi ya bang bilang ya, kita jarang kita harus berada di rumah selama 14 hari. Tadi kata Bang Ardi cukup apa bang? Cukup berpengaruh lah ya. Cukup berpengaruh ya kan. Kata Bang Ardi cukup berpengaruh. Jadi kalau menurut aku kami itu macam tertekan ya. Karena nggak di negara sendiri, merantau kan, kerja. Sementara sekarang kami harus diliburkan selama 14 hari dan masing-masing dari pekerjaan kami ada yang mungkin bisa mendapatkan gaji, ada yang mungkin tidak. Jadi sangat berpengaruh besar untuk kami keadaan seperti ini gitu. Memang bukan di keadaan kami aja, di bagian kami aja, mungkin di tempat-tempat lain ataupun di negara-negara lain seperti perantau-perantau yang berada di sana mungkin kesusahan lah. Jadi intinya
macam kami nih perantau merasakan keresahan, kesusahan gitu. Lagi satu kami merasa terkepung karena kami nggak bisa kemana-mana. Ibaratkan ya mungkin semua nggak bisa kemana-mana ya kan, tapi kami lebih merasa dikepung lah karena bukan di rumah sendiri gitu, di perantauan. Dan saat tidak bekerja kami harus berusaha untuk mencari makanan, menyediakan stok makanan, dan kami harus save duit, harus menyimpan uang untuk berhemat lah ibaratkan kayak gitu. Jadi sekali lagi aku mau nanya ke Bang Ardi, gimana Bang? Kami berharap ini ya, Kita dikasih waktu 14 hari ini kan untuk social distancing itu kan, menjaga kebersihan, mengurung diri dari keramaian, beraktivitas dalam rumah. Ya, menjaga kebersihan. kalau bisa Lebih menjaga kebersihan ya kan. setelah mungkin lah ada berkurang lah setelah social distancing ini. Harapan saya lah, harapanku lah kan gitu. Untuk harapan yang para pekerja yang dari Malaysia ini pun mudah-mudahan setelah 14 hari ini udah bisa beraktivitas lagi. Jadi ada yang kan udah mau lebaran juga kan, ada yang mau pulang kampung, lagi butuh duit banyak juga. Mudah-mudahan berkurang lah. Oke, itu aja Bang. Dan ini sedikit ya harapanku. Semoga setelah 14 hari ini lebih perubahan. Semoga kita berharap lebih baik lah, lebih berkurangnya yang terkena virus, hilang kalau bisa, supaya kita di bulan ini akan memasuki bulan puasa ya. Jadi untuk masyarakat muslim mungkin sedih lah kalau di keadaan seperti bulan puasa tapi berada dalam kondisi yang tidak baik seperti adanya virus corona ini. Semoga lebih baik lah. Kita berharap segeranya virus ini bisa hilang, agar seperti kami perantau-perantau ini yang ingin pulang kampung bisa dimudahkan, bisa bertemu dengan keluarga-keluarga, bisa berkumpul lah. Semoga semuanya kita bisa berkumpul seperti biasa, keadaan yang seperti biasanya lah, yang cukup baik lah daripada yang sekarang ini gitu. Oke, mungkin itu aja masukan dari kami. Atau ada lagi Bang Ardi yang mau dikasih tahu ke teman-teman sekalian? Ya, virus ini berkurang dari diri kalian sendiri gitu. Dari diri kalian sendiri dikasih social distancing itu 14 hari. Ya di situ kan menjaga kebersihan kan gitu. Minimal itu tiap siang itu harus ada berjemur lah di matahari itu sekitar 10 menit atau 20 menit gitu. Karena Gosong nanti. ya lah, pagi-pagi kan Bu. Karena dia matahari, dia nggak tahan sama matahari. Setahu aku lah kan. Iyalah, Aku sedikit. baca-baca. Intinya lebih menjaga kesehatan lah, rajin mencuci tangan, ataupun keluar rumah kita setelah masuk rumah kembali kita harus bersih, kita harus mandi lagi, intinya kita harus saling menjaga lah, saling support lah. Buat kalian-kalian yang kerja di Malaysia, bersabarlah. Kita juga sama senasib Ya, kan. yang merantau lah lebih bersabar, lebih kuat, supaya kita bisa melewati semua inilah. Mungkin setelah virus ini habis habis ya kan, lebih tenang lah. Lebih enak rasanya kalau di Indonesia itu social distancingnya masih boleh keluar kan. Kalau di sini tuh aktivitas tuh sama sekali sudah nggak ada. Terbatas. Jam 8 malam tuh harus Kami udah- betul-betul terbatas di sini. Jalan raya tuh sudah ada polisi, ada army. Kalau di sini bilangnya army dan tentara itu sudah ada army. Dia jaga jalan. Yang harus berjalan di jalur jalan raya itu memang harus berkepentingan. Karena daerah kami ini kota besar ya, Kuala Lumpur ya. Oke lah. Dan juga kapasitas di rumah sakit ini cuma 2 yang buka di Malaysia ini. Yang nampung virus itulah. Jadi hati-hati lah untuk kalian yang ada di Malaysia juga. Oke, sampai situ aja mungkin
pendapat kami tentang virus corona. Dan seperti kami ini yang berada di perantauan, sharing kami, semoga ada manfaat untuk kalian semua ataupun teman-teman yang berada di sana, lebih berhati-hati, lebih saling menjaga. Oke lah, sampai situ aja lah mungkin ya vlogku atau cerita-ceritaku yang ada di sini. Udah lama aku nggak ngupload, jadi karena adanya virus ini, jadi aku sedikit ingin berbagi informasi keadaan kami yang ada di sini gitu. Oke, tetap semangat, tetap jaga kebersihan, sehat walafiat kalian semua. Oke, kita berdoa aja lah supaya setelah 11 hari ini kita lebih diberi ketenangan, hilangnya virus-virus yang nggak jelas ini. Oke, sampai situ aja lah ya. Jumpa lagi kita besok-besok. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka videoku, kalian bisa dislike. Kalau kalian subscribe lah, ya kan. Aku nggak ngarep bisa dapat subscriber banyak atau ini enggak, ataupun aku mau duit enggak. Cuman ini berbagi aja gitu. Tapi kalau bisa berlebih boleh. Salam untuk semua keluarga yang ada di kampung. Sehat-sehat semua ya. Kalian semua sehat-sehat kalian. Oke, assalamualaikum, selamat sore. Cocok kalian rasa pendapat kami? Bungkus.